Poin pertama dalam video pembahasan kali ini adalah mengenai kondisi normal dari sistem pencernaan. Secara sederhana, sistem pencernaan manusia ketika masih normal terjadi saat makanan melewati semua proses di setiap saluran pencernaan dan kelenjarnya. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengubah bahan makanan yang dikonsumsi menjadi sari makanan yang siap disebar ke seluruh tubuh. Namun, tidak semua zat dalam makanan akan mengalami proses pencernaan seperti vitamin, mineral, dan air karena langsung diserap dan dimanfaatkan tanpa proses pencernaan. Sebaliknya, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak perlu melalui proses pencernaan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Lalu, bagaimana sistem pencernaan yang normal? Urutan pertama dari sistem pencernaan adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pertama, untuk makanan dicerna dengan dibantu oleh lidah agar dapat mencampurkan makanan dengan mudah dan didorong hingga ke kerongkongan serta gigi yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, merobek, mengunyah, dan menghaluskan makanan. Proses inilah yang disebut sebagai proses mekanik. Lalu, kelenjar air ludah yang mengandung enzim petialin atau amilase akan merombak amilum dalam makanan menjadi maltose yang kita sebut sebagai proses kimiawi. Proses yang kedua terjadi pada kerongkongan atau esofagus. Setelah selesai diproses di dalam rongga mulut, makanan akan menuju esofagus. Gerakan peristaltik merupakan gerakan yang terjadi di esofagus yang mendorong makanan menuju lambung dengan otot-otot dinding kerongkongan untuk diproses selanjutnya pada lambung atau ventriculus. Ketika makanan masuk, lambung akan terbuka karena adanya gerakan refleks sfinkter kardial. Setelah dicerna dan menjadi kim atau bubur, kim akan didorong perlahan ke usus halus. Lambung sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kardiak, yang merupakan pintu masuk pertama makanan saat didorong dari kerongkongan. Bagian yang kedua yaitu fundus, yang merupakan bagian tengah dari lambung yang memproduksi HCl dan musin. Bagian yang ketiga yaitu pilorus, yang merupakan bagian bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari saat makanan telah menjadi kim. Urutan yang keempat terjadi pada usus halus atau intestinum. Pengolahan makanan oleh otot-otot usus kecil akan dibantu oleh pankreas dan hati. Makanan akan dipecah menjadi karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan enzim saat didorong menuju usus besar. Ketika proses dorongan ini berlangsung, dinding usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan untuk dialirkan lewat darah ke seluruh tubuh. Proses yang kelima terjadi di pankreas. Organ ini tidak dilewati oleh makanan, namun salah satu peran pentingnya adalah untuk menghasilkan enzim pencernaan sekaligus memproduksi hormon insulin untuk menjaga kadar gula darah yang normal pada tubuh. Proses yang keenam terjadi pada hati. Hati memiliki fungsi sebagai produsen cairan empedu yang berguna untuk melarutkan lemak serta menyimpan glikogen untuk energi cadangan di dalam tubuh. Yang ketujuh yaitu kantong empedu. Organ ini berfungsi untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Urutan yang kedelapan terjadi di dalam usus besar. Zat-zat pada usus halus sebelumnya akan sampai di usus besar. Dalam proses pencernaan, tidak semua makanan hancur tercerna. Zat yang tidak tercerna ini akan didorong ke dalam usus besar. Nutrisi yang tersisa akan diserap oleh usus besar sebelum diproses menjadi feses. Proses yang ke-9 terjadi pada rektum. Feses disimpan pada bagian ini sampai waktunya untuk dikeluarkan. Sinyal ke otaklah yang akan menentukan kapan akan dikeluarkan. Ketika sudah waktunya, maka rektum akan berkontraksi sehingga terjadi proses defekasi. Proses yang ke-9 terjadi pada rektum. Feses disimpan pada bagian ini sampai waktunya untuk dikeluarkan. Sinyal ke otaklah yang akan menentukan kapan akan dikeluarkan. Ketika sudah waktunya, maka rektum akan berkontraksi sehingga terjadi proses defekasi. Proses yang terakhir terjadi pada anus. Anus merupakan tempat berbentuk lubang di mana feses akan keluar. Namun, ketika sinyal belum disampaikan ke otak, otot dari anus akan menahan feses agar tidak keluar sebelum waktunya. Ketika kita menerapkan gaya hidup yang baik dimulai dari pola makan,
Pengelolaan stres dan kebiasaan lainnya dapat menjaga kondisi lambung dari berbagai gangguan pencernaan yang dapat mengancam kesehatan lambung. Pengelolaan stres berhubungan dengan produksi asam lambung. Oleh karena itu, seseorang yang dapat mengelola emosionalnya dengan baik tentu juga memiliki produksi asam lambung yang terkendali. Selain itu, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, bervariasi, serta makan dengan tidak terburu-buru dapat mempertahankan kesehatan lambung. Orang dengan pola konsumsi makanan dan minuman sehat serta bervariasi memiliki batas produksi asam lambung yang normal sehingga memiliki peluang yang kecil untuk mengalami gangguan pencernaan. Pola makan yang teratur dan tepat waktu adalah pola makan yang dapat mengatasi kemungkinan seseorang terserang penyakit pada pencernaan yang salah satunya kita kenal dengan nama MAH. Salah satu permasalahan yang ada pada sistem pencernaan adalah gastritis atau lebih dikenal dengan MAH yang disebabkan oleh faktor iritasi dan injeksi pada mukosa dan submukosa lambung. Saat sistem pencernaan berjalan normal, dibutuhkan asam lambung dengan batas yang telah ditentukan. Setiap makanan yang dicerna pada sistem pencernaan diproses oleh asam pada lambung. Namun, apa yang terjadi jika tubuh tidak memiliki asam lambung? Makanan yang masuk tidak akan bisa diserap nutrisi di dalamnya karena makanan itu sendiri tidak bisa dicerna. Kehidupan yang sudah maju seperti saat sekarang ini identik dengan pola makan yang tidak sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sebagian orang suka berlebihan dengan mengonsumsi semua makanan tanpa kontrol dan sebagian lagi memperketat konsumsi makanannya sehingga tubuh kekurangan asupan gizi. Selain pola makan, jadwal makan yang tidak teratur juga dapat menyebabkan masalah terhadap insulin. Penyakit MAH adalah gejala penyakit pada lambung karena terjadinya luka dan peradangan. Dalam hal ini, mukosa robek karena produksi asam lambung yang meningkat. Kekosongan lambung juga dapat mengakibatkan erosi pada lambung karena gesekan dinding-dinding lambung yang memacu peningkatan produksi HCl atau asam lambung.